Seri pelajaran keempat dari seri pelajaran mencari kebenaran. Judulnya adalah Arti Umat Pilihan. Ya, kita sering mendengar umat pilihan, bangsa pilihan. Nah, kita akan bahas apakah arti sebenarnya dari umat pilihan dan bangsa pilihan tersebut. Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar, dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, dan juga dalam Roma 9 ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan, menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham. Bapaknya Tera adalah seorang penyembah berhala, namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Maka, iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut tidak akan berubah, tetap menjadi satu kebenaran. Berbeda halnya dengan penyesatan. Tentu saja beresiko untuk dicari pembuktiannya, karena akan terlihat kepalsuannya. Jadi maksud dan tujuan ya dari seri mencari kebenaran ini adalah hanya sebagai informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan setiap minggu. Dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Pendahuluan untuk seri keempat. Umat pilihan adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Yahweh untuk menjadi juru kabarnya bagi dunia, untuk menyampaikan pesan dan firman-Nya. Karena tidak semua manusia layak berada di hadapannya karena kekudusannya. Sifatnya kudus artinya tidak bisa bersatu dengan dosa dan kenajisan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya, dan najis adalah kekotoran fisik manusia. Ya, jadi itulah sifat kudus dari Yahweh. Sehingga sifatnya itu tidak bisa bersatu dengan dosa dan kenajisan. Maka pada waktu dia hadir di dunia ini, itu semua manusia harus benar-benar mengorbankan domba atau lembu ya sebagai tanda untuk
menguduskan mereka dari dosa. Lalu mereka juga harus najis ya. Ya, kotor itu jika mungkin menyentuh mayat ya, menyentuh kotoran, datang bulan bagi wanita, atau mengeluarkan lelehan bagi laki-laki, itu najis. Berarti dia dalam kondisi tidak bersih. Gitu. Nah, itu tidak boleh datang menghadap Yahweh karena dia kudus. Nah, umat pilihan diberi kekudusan olehnya. Ya. Jadi semacam hak istimewa atau privilege. Sehingga melayakkan mereka untuk berada di hadapannya. Ya, jadi umat pilihan ini spesial ya. Sehingga mereka kudus karena Yahweh Elohim mereka dan Elohim kita juga adalah kudus. Orang-orang pilihan itu mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Ya, sebelum Erba. Setelah Erba, Shem, Arpaksyad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah. Ya. Dan nanti berlanjut sampai pada Abraham dan keturunannya. Pada zaman Terah, dia menyimpang dari jalan Yahweh dengan menyembah berhala. Ada 360 berhala di rumahnya. Dan itu semua dihancurkan Abraham setelah Abraham kembali dari tempat Nuh dan Shem. Ya, cerita ini tidak terdapat di Alkitab dan hanya diceritakan di kitab Yashar. Kalau Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, itu menurut kitab Yashar itu kitab hukum. Jadi kalau kitab Yashar ini adalah kitab yang berisi cerita. Jadi kalau mau lihat pengalaman atau cerita-cerita yang lengkap ya di kitab Yashar. Kalau mau fokus pada hukum ya di 5 kitab Taurat dari Musa, yaitu Bilangan, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena alasan inilah dan karena alasan manusia bertambah banyak, maka Yahweh memutuskan tidak lagi memilih umat pilihan secara perorangan, melainkan secara bangsa. Abraham dipilih untuk melahirkan bangsa pilihan. Dan melalui keturunannya dari Ishak dan kemudian Yakublah yang dipilih untuk keturunannya menjadi bangsa pilihan. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Ya, jadi pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka itu sempurna. Dan tidak ada kecenderungan berbuat jahat. Dan salah satu ujiannya adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi kalau buah itu dimakan, maka mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu ciptakan itu mereka kudus, ya, dan kecenderungannya tidak ada untuk berbuat kejahatan, karena mereka nggak tahu apa itu kejahatan. Tapi setelah makan buah itu, maka mereka tahu apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Yang membuktikannya adalah pakaian kekudusan mereka langsung hilang. Jadi artinya mereka sudah bersifat fana. Gitu. Sehingga yang menuruti jalan Yahweh hanya satu berbanding ribuan, atau puluhan ribu yang berada di jalan yang sesat. Dari Adam hingga Nuh, manusia semakin bertambah banyak dan bertambah sesat. Sehingga Yahweh memusnahkan mereka. Kemudian dari zaman Shem hingga Terah, manusia kembali bertambah banyak dan sesat. Maka Yahweh menjadikan keturunan Abraham melalui Ishak dan Yakub menjadi suatu bangsa pilihan. Maksud dan tujuan di seri keempat ini tentang umat pilihan adalah agar semua tahu bahwa di segala zaman ada orang-orang yang dipilih Yahweh untuk menjadi juru kabarnya, untuk menjadi perantara antara dia dengan manusia. Siapa yang mendengarkan juru kabarnya, mengikuti segala petunjuk dan perintahnya melalui juru kabarnya tersebut, akan diselamatkan. Baik ketika dia hidup di dunia ini, maka
termasuk juga pada kehidupan kekal yang akan datang. Apa itu umat pilihan? Umat pilihan adalah umat yang mengenal Yahweh, ya, mengenal jalan-jalannya, mengenal dan menuruti hukum dan perintahnya. Mengenal Yahweh berarti bisa membedakan dia dengan ilah-ilah lainnya. Ilah lain yang berupa patung tentu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak memiliki akal, tidak memiliki perasaan. Itu hanyalah benda mati. Dan kemudian seorang manusia atau sekelompok manusia mengasingkannya, memujanya, dan menyembahnya. Jadi, tidak ada kehidupan apalagi kemuliaan bagi patung yang disembah sebagai ilah. Ilah lainnya diandaikan seperti roh dan memiliki nama. Namun, ini pun bukan roh yang hidup. Tidak ada kemuliaan bagi nama ilah-ilah asing ini. Tidak banyak yang diceritakan di Alkitab tentang umat pilihan sebelum air bah. Kita hanya tahu tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, bahwa dia hidup bergaul dengan Elohim selama 365 tahun. Dan sesudah itu dia diangkat ke surga. Namun, kita bisa baca secara lengkap bagaimana hubungannya dengan Elohimnya pada kitab Henokh. Kitab yang tidak dipakai oleh kekristenan, ya, tidak dijadikan kanon, dan hanya dianggap sebagai apokripa. Ya. Apokripa ini artinya tulisan yang bermanfaat saja, namun bukan firman Elohim. Ya, jadi bukan kanon atau firman Elohim. Kita bisa melihat bagaimana Henokh menjadi salah satu penulis pertama firman Elohim, termasuk nubuatan-nubuatannya tentang air bah, tentang bangsa pilihan Israel, dan tentang kedatangan Mesias yang pertama dan kedua. Jadi Henokh ini adalah termasuk penulis pertama Alkitab. Ya, kitab-kitab maksudnya. Kitab-kitab itu ditujukan untuk generasi berikutnya, ya, yang tentunya akan membaca tulisan tersebut. Kitab Henokh termasuk kitab yang diselamatkan oleh Nuh pada waktu air bah. Kita bisa lihat pula bahwa umat pilihan dipilih oleh Yahweh dan berasal dari satu garis keturunan. Dan kita bisa lihat pula bahwa mereka mengenal Yahweh, Elohim mereka dengan baik. Dan menuruti semua perintahnya, dan mengenalkan dan memuliakan Yahweh kepada semua orang kafir di era mereka yang tidak mengenal Yahweh. Kita juga sering membaca bahwa mereka mempersembahkan korban domba, menjadi korban bakaran yang baunya menyenangkan bagi Yahweh. Artinya, mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Yahweh, Elohim mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenal Yahweh berbuat sesuatu yang keji di mata Yahweh, seperti mempersembahkan anak mereka kepada ilah yang tidak hidup, berbuat kejahatan terhadap sesamanya, dan lain-lain. Umat pilihan juga memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasa. Umat pilihan juga diberkati dalam kehidupannya dengan berkat materi yang berlimpah. Jadi, umat pilihan adalah umat yang berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Hanya karena mereka menyembah Yahweh, mereka menuruti segala perintahnya. Karena hanya ada dua golongan manusia saat itu, yaitu penyembah Yahweh yang jumlahnya hanya sedikit, dan penyembah berhala atau ilah-ilah yang tidak hidup. Namun jumlahnya amat sangat banyak. Setelah Yahweh memilih Israel sebagai satu bangsa menjadi umat pilihan, bangsa itu diberkati tatkala mereka taat pada perintah Yahweh dan menyembah Dia. Tapi saat mereka beralih pada ilah-ilah asing, maka Yahweh menghukum mereka dengan menyerahkan mereka terjajah pada bangsa asing. Kenapa ada umat pilihan? Sewaktu Yahweh menciptakan manusia, Dia menjadikannya sempurna. Tujuannya adalah beranak pinak dan memenuhi bumi. Namun dengan pengenalan yang benar akan Yahweh.
Ternyata manusia jatuh ke dalam dosa dan kemuliaannya hilang. Maka manusia diusir dari Taman Eden supaya tidak menyentuh pohon kehidupan dan memakan buahnya, sehingga hidup selama-lamanya. Artinya, manusia akan mati karena telah melakukan dosa. Adam selalu mengajarkan kepada anak cucunya jalan Yahweh. Namun, sebagian besar dari mereka malah memilih tidak menyembah Yahweh dengan berbagai alasan. Itulah sebabnya Yahweh memilih orang-orang pilihannya agar mereka selalu mengingatkan penduduk bumi tentang pengenalan akan Yahweh. Pada zaman Henokh, sebagian besar penduduk bumi beralih kepada Yahweh oleh karena kepemimpinannya. Setelah Henokh terangkat ke surga, maka manusia kembali kepada ilah-ilah berhalanya. Pada zaman Yared, ayah Henokh, malaikat-malaikat pemberontak kawin-mawin dengan perempuan-perempuan bumi dan melahirkan raksasa-raksasa. Mereka merusak bumi karena memakan manusia. Pimpinan para malaikat yang memberontak tersebut dipenjara di suatu tempat yang tidak diketahui seorang pun, dan anak-anak mereka, para raksasa, hasil hubungan dengan perempuan-perempuan di bumi dibinasakan. Namun sebagian keturunan mereka masih ada. Itulah sebabnya manusia dibinasakan lewat air bah. Dan Nuh terpilih menjadi pemberita kebenaran tentang Yahweh. Kejadian 4 ayat 26b, waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Diterjemahkan di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, menjadi Tuhan. Jadi nama Yahweh mulai dipanggil, dimuliakan, dan disembah setelah Enos, anak Set, anak Adam, lahir. Mari kita lihat, Adam mengenal Yahweh dan dia mengajarkannya kepada semua anaknya. Namun Kain tidak mengindahkannya, membunuh adiknya Habel, dan melarikan diri dan tinggal di tempat yang jauh dari kediaman Adam, bapaknya. Adam juga memiliki beberapa anak lelaki dan perempuan lainnya, ya, Kejadian 5 ayat 4. Namun hanya Set yang dipilih Yahweh menjadi orang pilihannya. Dan semua anak lainnya mengenal Yahweh, tetapi tidak setulus Set dalam mengenalnya. Umat pilihan sebelum air bah. Saat itu satu-satunya Elohim yang dikenal manusia hanya Yahweh. Belum ada nabi atau Yahweh pada waktu itu. Namun sebagian manusia waktu itu tidak benar-benar mengenal, belum ada nabi atau utusan Yahweh, ya. Namun sebagian manusia waktu itu tidak benar-benar mengenal Yahweh dan menuruti jalan-jalannya. Set, lalu Enos, lalu Kenan, lalu Mahalalel mengajak manusia untuk lebih mengenal Yahweh dan memanggil namanya. Karena Yahweh itu roh, maka manusia menyembahnya melalui namanya. Pada era Yared, anak Mahalalel, sebagian malaikat menentang perintah Yahweh untuk menahan dulu memberitahukan mengenai hikmat tertentu, ya, seperti pengetahuan astronomi dan pengetahuan lainnya. Alasannya tentu saja hal itu akan membuat manusia berpaling darinya. Namun para pemimpin malaikat ini, seperti yang disebutkan dalam kitab Henokh, bernama Senjaza, Azazel, dan lainnya yang berjumlah 20 malaikat. Ya, artinya mereka termasuk pimpinan-pimpinan malaikat. Melawan perintah Yahweh. Mengajarkan pengetahuan yang belum saatnya diberikan untuk manusia, meniduri perempuan-perempuan manusia, padahal Yahweh sudah mengkodratkan para malaikat bahwa mereka itu kudus, ya, sebagai roh-roh yang melayani. Tidak boleh bercampur kawin-mawin dengan manusia. Lahirlah dari perempuan-perempuan yang tidur dengan malaikat-malaikat pemberontak tersebut raksasa-raksasa. Maka melalui seorang malaikat kerubim, Yahweh menghukum mereka dan menawan para pemimpin mereka di satu tempat yang tidak diketahui para malaikat lainnya, dan malaikat-malaikat lain yang turut dalam kelompok ini diusir dari sorga dan menjadi iblis atau setan di bumi. Para raksasa, anak dari para malaikat ini kemudian saling bunuh. Juga perempuan-perempuan yang tidur dengan para malaikat pemberontak itu mati. Dan roh para raksasa dan wanita tersebut itulah yang menjadi roh-roh jahat di muka bumi. Ini penjelasan dari kitab Henokh.
Henokh, anak Yared, berusaha memulihkan manusia untuk kembali mengenal Yahweh. Saat manusia sudah hancur oleh karena pemberontakan malaikat-malaikat pada era ayahnya Yared. Henokh memberi pengajaran, pengetahuan kebenaran, dan jalan Yahweh kepada manusia pada zamannya. Dan manusia menjadikannya raja atas mereka. Setelah Henokh terangkat ke surga, maka Metusalah anaknya menjadi penerus memberitakan kebenaran tentang Yahweh. Kemudian bersama Lamek anaknya dan Nuh cucunya, mereka mengamarkan manusia akan datangnya murka Yahweh dalam bentuk air bah. Namun manusia tidak percaya karena saat itu belum pernah turun hujan. Jadi tidak pernah ada banjir apalagi air bah. Namun Metusalah, Lamek, dan Nuh percaya pada Yahweh bahwa ancaman Yahweh yang mendatangkan air bah itu benar adanya. Dan mereka memberitakan tentang air bah tersebut tanpa mengenal lelah, sambil membangun bahtera. Beberapa tahun setelah air bah datang, Lamek meninggal dunia pada tahun 777 tahun. Beberapa tahun sebelum air bah datang, Lamek meninggal dunia pada umur 777 tahun. 5 tahun kemudian, ini juga sebelum air bah, Metusalah meninggal dunia pada umur 969 tahun. Dan beberapa bulan kemudian barulah air bah melanda muka bumi dan membunuh semua manusia, kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, Shem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri anak-anaknya. Pelajaran dari umat pilihan sebelum air bah. 1. Penurutan adalah hal yang terpenting dalam penyembahan terhadap Yahweh. Hawa berdosa karena tidak menurut dengan menjamah dan memakan buah yang dilarang untuk disentuh dan dimakan. Malaikat-malaikat berdosa karena mengajarkan pengetahuan yang belum masanya diajarkan dan kawin-mawin dengan perempuan-perempuan manusia. Umat manusia dibinasakan oleh air bah karena mereka tidak menurut perintah Yahweh untuk menurut hukumnya dan mengenali Dia. 2. Mengenal Yahweh adalah hal terpenting. Diikuti penurutan terhadap perintah-perintahnya agar dapat terpilih menjadi umat pilihan. Umat pilihan sudah air bah. Sudah air bah ada 3 anak Nuh, yaitu Shem, Yafet, dan Ham. Bukan hanya karena Ham melihat ketelanjangan ayahnya, maka Ham dikutuk oleh Nuh. Melainkan perilaku Ham yang buruk itulah yang membuat Nuh mengutuk dia. Dan kutukan itu berlaku pada sepanjang keturunannya. Umat pilihan jatuh pada Shem, bukan hanya karena dia anak yang sulung, melainkan karena Shem benar-benar mengenal Yahweh dan menuruti jalan-jalannya. Tidak banyak cerita yang kita ketahui dari umat pilihan dari Shem hingga Terah, yaitu Shem, Arpakshad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Terah. Yang perlu kita soroti adalah pilihan Yahweh terhadap Abraham. Abraham dibesarkan oleh Terah yang telah menjadi penyembah berhala. Terah adalah panglima perang dari Nimrod yang menjadi raja seluruh bumi atau seluruh dunia pada waktu sebelum dan sesudah peristiwa Menara Babel. Nimrod pada awal menyembah Yahweh. Namun setelah 100 tahun berkuasa, dia mulai meninggalkan Yahweh dan menyembah patung-patung berhala. Abraham pada waktu lahir dilarikan ke Nuh dan Shem karena Nimrod ingin membunuhnya. Karena menurut tafsiran dari penasihat-penasihat dan ahli-ahli nujumnya, keturunan Abraham inilah yang akan membunuhnya. Abraham mengenal Yahweh dari Nuh dan Shem yang membesarkannya hingga berumur 50 tahun. Jadi, umat pilihan dipilih Yahweh, alasan utamanya adalah karena mereka mengenal Dia dan melakukan hukum dan perintahnya. Abraham kemudian dipilih untuk melahirkan bangsa pilihan. Dan dari bangsa pilihan itu akan melahirkan Mesias yang diurapi Yahweh, karena Yahweh sudah melihat jauh masa depan manusia. Pelajaran dari umat pilihan sesudah air bah.
Hormati ayah dan ibumu agar hidupmu diberkati. Pelajaran dari Ham yang tidak menghormati ayahnya, akibatnya dia dan keturunannya menjadi bangsa-bangsa yang terkutuk dan tidak diberkati. Yang kedua, jangan pernah melawan kehendak Yahweh, seperti orang-orang yang membangun menara Babel, sehingga mereka dicerai-beraikan ke seluruh muka bumi. Jangan pernah menyembah patung dan ilah-ilah lain, sehingga murka Yahweh menimpa kita seperti pengalaman Terah ayah Abraham. Yang keempat, patuh dan turut semua perintah Yahweh seperti Abraham dan hidupnya dan keturunannya diberkati. Sekarang kita masuk kepada topik bangsa pilihan. Bangsa pilihan dibentuk Yahweh karena 1. Umat manusia semakin banyak. Jumlahnya mendekati puluhan hingga ratusan juta dan terus bertambah. Maka diperlukan banyak pengabar-pengabar tentang Yahweh pada bangsa-bangsa yang belum mengenal Yahweh. Agar Yahweh dimuliakan oleh bangsa pilihan ini, sehingga bangsa-bangsa lain turut mengenal dan memuliakan Yahweh. Agar bangsa-bangsa lain diberkati dengan adanya bangsa pilihan ini, Yahweh akan hadir tengah-tengah bangsa pilihan ini melalui namanya. Dan keturunan Yakub dipilih menjadi bangsa pilihan karena Yakub mengajar pengenalan tentang Yahweh. Mengejar pengenalan tentang Yahweh dan jalan-jalan Yahweh kepada 12 anaknya. Dan ke-12 anaknya menunjukkan pengenalan dan penghormatan mereka terhadap nama Yahweh. Israel diberikan aturan dan hukum. Hukum-hukum upacara pengorbanan domba atau sapi untuk melayakan bangsa itu akan kehadiran Yahweh yang Maha Kudus di tengah-tengah mereka. 10 hukum diberikan secara tertulis agar bangsa itu tetap hidup dengan cara tidak melanggar 10 hukum tersebut, yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan hubungan mereka dengan Yahweh. Sayangnya bangsa Israel kemudian terjebak pada penyembahan ilah-ilah berhala, ilah-ilah dan patung-patung bangsa sekitarnya. Dan sebagai akibatnya, Yahweh menyerahkan mereka terbuang kepada kerajaan Asyur, yaitu Israel di utara, dan kepada kerajaan Babilonia, yaitu suku bangsa Yehuda. Namun Yahweh masih memberikan kesempatan kepada Yehuda untuk kembali kepadanya. Sayangnya, Yehuda juga meninggalkannya dan kali ini lebih parah, yaitu mengharamkan namanya diucapkan, yang artinya mengharamkan kehadirannya dalam kehidupan mereka. Saat bangsa pilihan sudah menolak dia, maka tidak ada lagi manusia yang mengenal dan menyembahnya di muka bumi. Dan artinya, kematianlah yang menjadi bagian umat manusia di bumi ini. Namun kembali, Yahweh masih memberikan kesempatan untuk bertobat kepada bangsa Yehuda dengan mengirim Mesias yang memberikan amaran kepada bangsa tersebut. Tapi mereka juga menolak Mesias, dan menolak Mesias artinya menolak Yahweh. Kematian Mesias dan kebangkitannya membuka pintu kasihan kepada siapapun yang percaya kepada Mesias dan pemberitaannya. Dan pintu kasih karunia ini tidak lagi khusus kepada bangsa Israel atau Yehuda, karena mereka telah menolak kehadirannya, maka pintu kasih karunia diberikan kepada siapapun yang mau percaya. Orang-orang terpilih dari bangsa pilihan. Ya, ada orang-orang terpilih dari bangsa pilihan tersebut, yaitu hakim-hakim yang menghakimi bangsa Israel, sebagai pemimpin bangsa Israel juga, yang mengadili kasus-kasus sosial mereka dan pemimpin mereka dalam mengambil keputusan-keputusan. Kemudian ada imam dan imam besar. Ini adalah orang-orang pilihan keturunan dari Harun, saudara Musa, dari suku Kohat Lewi. Penjaga atau pengurus bait suci, orang-orang pilihan keturunan Lewi raja, pemimpin bangsa tersebut yang mengadili, membuat keputusan, memimpin peperangan. Serta ada
orang-orang terpilih, yaitu nabi ya, utusan dari Yahweh, yang membawa firman, pekabaran, dan peringatan dari Yahweh. Pelajaran dari bangsa pilihan. Jangan melawan Yahweh. Dan seperti Mesir yang dihancur leburkan dengan tulah-tulah karena melawan Yahweh. Yang kedua, percaya kepada Yahweh. Jangan seperti bangsa Israel, yang akhirnya mereka tidak masuk tanah Kanaan, dan 40 tahun lamanya mereka dihukum, berada di padang gurun, dan hanya anak-anak mereka yang masuk ke tanah Kanaan, beserta Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, jadi dari angkatan bangsa Israel, mereka berdosa karena waktu 12 pengintai dikirim, ya, dari 12 itu hanya 2 yang percaya bahwa mereka bisa merebut tanah Kanaan, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Namun 10 pemimpin suku lainnya, mereka justru menakut-nakuti bangsa itu. Fokusnya pada raksasa, ya, suku bangsa Enak yang diam di Kanaan. Mereka bilang mereka pemakan manusia. Kira bangsa itu makin takut, dan kemudian mereka mau melempari Musa dengan batu. Dan saat itulah Yahweh murka, lalu menghukum, ya. Jadi semua bangsa itu yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi mereka dihukum 40 tahun lamanya tinggal di padang gurun. Sehingga akhirnya semua orang dewasa yang menolak mereka itu mati, lalu muncullah generasi baru. Yang ketiga, jangan sembah ilah lain selain Yahweh, supaya Yahweh biarkan dan Israel menjadi jajahan bangsa-bangsa kafir sekitarnya. Dan karena terus berulang, akhirnya Yahweh biarkan mereka tersesat dan Yahweh tidak hadir lagi di tengah mereka. Ya, saat mereka benar-benar menyembah dan mengasihi Yahweh dan menuruti hukumnya, maka berkat berlimpah akan terjadi pada bangsa tersebut. Tapi saat mereka menyembah ilah lain, maka mereka akan mendapatkan hukumannya dan kesialan yang akhirnya membuat bangsa itu semakin menderita. Namun mereka tidak sadar, mereka terus menyembah berhala-berhala tersebut. Umat pilihan zaman Mesias. Hanya 12 orang yang dipilih untuk menjadi pengabar Injil yang mula-mula. Namun satu orang gagal, ya, yaitu Yudas Iskariot, sehingga tersisa 11 orang. Dari ke-11 orang inilah pekabaran menyebar ke seluruh dunia. Kenapa hanya 12? Awalnya banyak sekali, ya. Lalu menyusut menjadi 70, dan akhirnya menyusut secara permanen menjadi 12. 12 orang inilah yang bertahan mengikuti Yesua Sang Mesias sampai selesai misinya di dunia ini. Jadi umat pilihan itu sebenarnya kita yang pertama memilih Yahweh, dan kemudian Yahweh menetapkan pilihannya atas kita. Tapi ingat, banyak juga yang gagal, sekalipun telah terpilih. Contohnya Esau, Nadab dan Abihu, anak Harun, Imam Eli, Saul, ya, Raja Israel pertama, Daud, ya, itu dosa mengambil istri Uria, namun Daud bertobat. Salomo juga, ya, dengan menikahi perempuan-perempuan bangsa kafir, di mana dia membangun berhala-berhala untuk para istri kafirnya, ya. Tidak diceritakan secara pasti apakah Salomo bertobat atau tidak, namun yang jelas karena dosanya, kerajaannya dipecah menjadi 2, yaitu Israel di utara dan Yehuda di selatan. Yunus juga, ya, namun dia bertobat. Nabi-nabi zaman Yeremia yang selalu berbuat yang baik saja, padahal itu bukanlah firman Yahweh. Dan akhirnya dari 12 murid yang terpilih Sang Mesias, satu orang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Jadi, walaupun telah terpilih, kita harus berusaha mempertahankan keterpilihan itu dengan selalu konsisten memiliki iman dan kuat kepada Yahweh, ya, dan menuruti hukum-hukumnya. Lalu siapa umat pilihan pasca murid langsung dari Mesias? Ya. Sekarang kita bahas umat pilihan pasca Mesias. Mari kita lihat.
Yeshua atau Yesus menurut Kristen atau Sang Mesias atau yang diurapi datang ke dunia ini dengan maksud ya. Satu, menegakkan supremasi hukum Yahweh yaitu 10 hukum. Matius 12 ayat 20. Memperkenalkan Bapanya kepada dunia yang sudah tidak mengenal Yahweh. Yohanes pasal 17. Menjadi perantara dan pendamai antara manusia dengan Yahweh. Yohanes 14 ayat 6. Dengan kematiannya di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Elohim karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, Roma 3 ayat 3. Pertanyaannya sekarang, apakah manusia mengenal Bapa yang juga adalah Bapa dari Mesias atau Elohimnya yang juga adalah Elohimnya Mesias? Ya, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 20:17. Mengenal itu artinya memahami sifat dan karakternya melalui namanya, melalui hukum-hukumnya, dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Mesias, dan percaya kepada Yeshua adalah anak Elohim. Yohanes 20:31. Mari kita lihat. Manusia sudah mengharamkan nama Yahweh. Nama yang dibuatnya sendiri ya, bukan manusia yang memberi julukan itu kepadanya. Artinya manusia tidak mengenal Yahweh, Bapa dari Mesias. Yang kedua, manusia sudah menghilangkan hukum. Sabat diganti hari Minggu, ya hukum keempat, termasuk menghilangkan hukum ketiga, yaitu nama Yahweh. Yang ketiga, manusia menjadikan Mesias sebagai Elohim, artinya melawan kehendak Elohim bahwa dia adalah anak Elohim. Maka dari ketiga misi Yeshua di dunia ini, semuanya dirusak oleh manusia sendiri. Itulah sebabnya Mesias pernah berkata dalam Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka ketiga misi penginjilan Mesias saat ini sudah tidak ada yang tersisa bagi sebagian besar orang yang percaya Alkitab. Maka, siapakah umat pilihan pada saat ini? Ya, jelas. Mereka yang masih menuruti tiga misi penginjilan Mesias, yaitu mengenal Yahweh, Elohim manusia dengan benar, menuruti hukumnya dengan benar, dan percaya bahwa Mesias adalah juru selamat mendamai manusia dengan Elohim, namun dia tetap anak Elohim dan bukan Elohim. Pertarungan ideologi terjadi pada abad pertama hingga kelima Masehi, di mana doktrin kekristenan amat sangat banyak. Masing-masing manusia punya interpretasi sendiri tentang kebenaran. Doktrin yang percaya Mesias hanyalah anak Elohim pada awalnya cukup berjaya, yaitu aliran Arians, yang diambil dari nama presbiter Alexandria yaitu Arius. Dalam konsili Nisea, Arius kalah suara melawan dominasi pendukung Trinitas. Kita akan bahas lebih lanjut tentang Trinitas pada bahasan selanjutnya. Akhirnya doktrin antikristus lah yang menang ya. Kenapa saya katakan antikristus? Rasul Yohanes sendiri yang menyebutnya dalam 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi antikristus itu adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus itu Mesias ya. Malah menjadikan dia Elohim. Nah, berarti kalau kita menjadikan dia Elohim, kita nggak hanya menyangkal Sang Anak, tetapi juga menyangkal Bapa. Karena hanya satu Elohim, yaitu Bapa. Yahweh Elohim kita. Jadi jelas bahwa menyangkal Mesias sebagai anak Elohim sama saja pendusta dan antikristus. Dan 99,9% orang Kristen percaya bahwa Yeshua atau Yesus atau Mesias adalah Elohim sendiri. Itu adalah antikristus. Maka apakah layak menjadi umat pilihan? Ketiga kriteria umat pilihan sesuai misi Mesias sudah sangat jarang saat ini. Maka dapat dipastikan bahwa umat pilihan itu sangat sedikit jumlahnya di muka bumi saat ini. Dan ini telah dinubuatkan Mesias dengan perumpamaan jalan yang lebar dan sempit. Membangun rumah di atas pasir,
Dan juga dalam Matius 20 dan 14, ya, bunyinya, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi memang sudah dibuatkan ya. Dalam Wahyu pasal 12, umat pilihan akan diasingkan ke padang gurun. Artinya, umat pilihan itu akan sangat sedikit. Akhir zaman, pengetahuan akan bertambah-tambah, Daniel 12 ayat 4. Sehingga sains menjadi salah satu akar penyesat umat manusia. Apakah lebih berbahaya orang yang tidak mengenal Yahweh atau orang yang salah mengenal Yahweh? Kedua jenis manusia ini akan ada di akhir zaman. Jumlah yang salah mengenal Yahweh akan sangat banyak. Perbandingan antara umat yang mengenal Yahweh dengan yang tidak mengenal Yahweh akan hampir sama dengan perbandingan pada zaman Nuh. 8 orang berbanding jutaan manusia pada waktu tersebut, ya, yang dibinasakan. Kalau jumlah manusia miliaran pada saat ini, maka akan ada ribuan atau belasan ribu manusia yang masih mengenal Elohimnya dengan benar. Lalu di mana umat yang mengenal Yahweh itu berada? Ya, tersebar seluruh muka bumi. Mereka hanya dikenal melalui tanda pada dahinya, yaitu nama Yahweh. Wahyu 14 ayat 1. Ini adalah kiasan ya. Maksud nama Yahweh di dahi itu artinya mereka selalu ingat Yahweh ya. Tidak pernah melupakannya. Mereka juga berasal dari berbagai suku bangsa. Mungkin ada juga orang Yahudi, namun tidak banyak. Karena Yahudi benar-benar mengharamkan menuliskan nama Yahweh. Bahkan sebutan God saja mereka ganti dengan Y garis hubung D ya. Karena mereka anggap juga God ini kudus gitu. Ya, ini sungguh lebay menurut saya. Makna umat pilihan sepanjang zaman. 1. Yahweh memilih sedikit manusia untuk menjadi wakil-wakil dan utusannya untuk memperkenalkan kepada manusia tentang dirinya, tentang jalan-jalannya, tentang kebenarannya. Arti pilihan adalah sebenarnya orang yang lebih dahulu mengenal dan memilih menjadikan dia sebagai Elohim mereka. 3. Banyak sekali orang-orang pilihan yang akhirnya gagal, alias meninggalkannya atau tidak menuruti hukumnya sepenuhnya. Maka pertahankanlah iman yang benar sampai titik darah penghabisan. 4. Menjadi umat pilihan, jangan mengharapkan hidup santai, bahagia, foya-foya, melainkan suatu hidup yang penuh pembelajaran untuk selalu mengenal Dia. 5. Umat pilihan pada awal zaman adalah umat pilihan yang melihat langsung kehadiran Yahweh di bumi melalui para malaikatnya. Umat pilihan di akhir zaman hanya bisa mengenalnya melalui kacamata iman dan kesaksian yang diberikan Yeshua HaMashiach. 6. Umat pilihan harus berani memperkenalkan Yahweh kepada dunia. Jika tidak, maka mereka tidak bisa digolongkan sebagai umat pilihan. Simpulan, umat pilihan adalah suatu kebanggaan bagi yang mengenal dan mengasihi Elohim, yaitu Yahweh. Bagi yang tidak mengenalnya, tidak mungkin menjadi umat pilihan. Dan bagi yang mengenal namun tidak begitu mengasihinya, maka mereka juga tidak layak menjadi umat pilihan. Umat pilihan dipilih oleh Yahweh sendiri. Namun, manusia yang dipilih adalah orang-orang yang mengenal dan mengasihi Dia. 3. Menjadi umat pilihan bukan jaminan untuk selamat otomatis. Keistimewaannya memang ada, namun untuk mendapatkan keselamatan kekal, membutuhkan penurutan terhadap hukum dan konsistensi penurutan. 4. Umat pilihan harus menjadi laskar-laskar kebenaran yang berani, berhikmat, dan bergantung pada Elohim semesta alam. 5. Marilah berusaha menjadi bagian dari umat pilihan. Ya. Jadi, walaupun umat pilihan itu tidak otomatis mendapatkan keselamatan kekal, namun mereka memiliki keistimewaan dan mereka mendapatkan berkat-berkat yang limpah selama mereka berada di muka bumi ini langsung daripada Yahweh Elohim kita.
Jadi pilihan terbaik adalah berusaha untuk menjadi umat pilihan tersebut. Oke, ini pelajaran kita, pelajaran keempat tentang umat pilihan. Masih banyak ya. Ini kemarin ada tertunda, umat pilihan harusnya minggu lalu, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya baru bisa dilaksanakan pada malam hari ini. Jadi pelajaran selanjutnya, pelajaran kelima adalah hukum dan dosa. Rencana minggu depan akan saya bawakan lagi. Jadi jangan lupa seri kelima hukum dan dosa minggu depan ya. Ini karena ada satu minggu vakum sehingga hukum dan dosa baru Jumat depan ya, malam jam 21 seperti biasa. Bisa mendaftarkan diri Anda di ini ya, https://bit.ly/3hww L huruf besar 3 U huruf besar. Jika Anda ada pertanyaan terkait seminar Koreanan online ini, hubungi kami by WA kaum pembelajar dengan nomor WA 0878 7695 4557 atau hubungi email kami di kaumpembelajar@gmail.com. Ya. Semoga Yahweh memberkati Anda.